Selamat datang di podcast Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again in Medispace, podcastnya Medistra Indonesia. Bersama siapa? Ada host kece di sini, saya Miss Gea dan Saya Aryani. Marta. di mana nih? Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Yeay. Kali ini topiknya apa nih? Lupa. Pokoknya gimana budaya ini? Intinya Topik. mudah untuk dikatakan tapi sulit untuk dilakukan. Nah, kayaknya Iya. slogan Pak Marta Untuk ini. Enggak. Bukan ya? Untuk kita. Oke. Ya. Cara mainnya gimana nih? Cara mainnya gini. Jadi menurut kita bertiga nih, kira-kira apa yang bisa ditanyakan yang sering kali terjadi mudah untuk mengatakan tapi susah untuk dilakukan. Pertama, aku dulu ya. Tadi aku yang jawab nih. Kita bertiga aja, saling sharing gitu ya. SDA sama dengan atas. Oke. Olahraga itu penting nggak? Penting. Penting ya. Makan sehat itu penting nggak? Penting. Penting kalau ada uangnya. Tidur cukup itu perlu nggak? Perlu. Perlu kalau udah ada uangnya. Oke, tapi kalau kita ditilik nih atu-atu nih, Iya. ya, benar nggak sih udah melakukan itu semua dengan benar, dengan baik? Silakan, Bu Aryani. Kok saya dulu? Oke, kok berasa saya jadi hostnya ya? Dia menyesuaikan. Salah ya? Oh, Gimana? Oke, Bu Aryani lah sok lah Kalau tuh. dibilang olahraga itu penting, iya. Makan sehat itu penting, iya. Tidur cukup itu penting, iya. Tapi kalau ditanya apakah sudah melakukan, Tergantung. benar, tergantung. Tergantung ya. Kadang ada magernya, kadang ada goyahnya iman Goyahnya iman. Makanan Iya. yang tidak sehat. Yang mana nih yang paling menggoyahkan? Yang paling nggak tidak sesuai? sehat, ya. Makanan sehat. Iya, makanan Iya, tidak sehat itu sangat menarik. Dengan Apa yang selera gitu ya? Iya betul, apalagi kalau lagi kondisi pressure-nya lagi luar biasa nih, kadang kan suka pengen banget makan yang manis biar nggak stres, biar nggak maksudnya biar happy gitu kan. Ya. Atau pengen- Mengembalikan mood. Betul, atau pengen makan yang pedes. Nah, itu kan mungkin atau ya tidak sehat gitu lah ya, Bu. Enggak sih? Kalau Kang Marta? Sepakat. Apa sih? Kalau setelah ini sepakat lagi. Oh my god, gawat nih ya. Kalau aku, olahraga itu penting. At least nggak olahraga yang gimana-gimana gitu, harus ke tempat Emang spesial. gimana olahraga yang Iya, nge-gym, terus aerobik. Anyway, sekarang ada pole dance, apalah itu Zumba, Zimbi, and anything. Iya, olahraga di rumah bisa. Kalau kayak aku nih, misalnya aku nyetel YouTube, terus matras kecil-kecil, ya olahraga. Itu kan olahraga ya? Iya. Nah, itu versi aku. Makanan sehat itu baik adalah menurut aku kalau sudah makanannya adalah yang basa-basa. Basa-basa dalam arti sayur, jus gitu ya. Jarang makan buah jus. Jus gitu. Itu menurut aku sehat. Kalau tidur cukup, itu kayaknya gue banget. Soalnya gue kayak bayi dibilangin jam 9 udah tidur. Itu gue ya. Jadi kayaknya kalau tidur nggak perlu meleset. kita buka? Kalau tidur gue nggak meleset. Tapi kalau yang lain ya sama juga kayak Teh Haryani, kadang-kadang depend on. Kalau Miss G kan tadi setel YouTube, pakai matras, terus olahraga. Kalau Kang Marta setel YouTube, pakai matras, Tidur. yoganya rebahan doang. Tapi aku mau nanya deh, kan gini ya, kan kita sama-sama tahu ya terkait dengan yang namanya kesehatan. Tahu semua dong. Ya. Tahu lah. Makan sehat, olahraga dan lain sebagainya gitu. Kan kita paham semua bahwa itu baik untuk tubuh kita. Oke. Tapi kenapa sih banyak masyarakat di Indonesia? Mohon maaf, bukan masyarakat di Indonesia, terkhusus kami gitu ya. Iya. Kita, Siapa itu kami? saya. Oke. Kenapa sih masih sulit untuk menerapkan pola hidup sehat tersebut? Kalau menurut Bu Gede? Saya ya. Hmm. Ya itu tadi, kayaknya perlu ada motivasi, Oke. pemicu mood.
gitu. Apa ya gitu yang bikin, biasanya teman-teman yang ngajakin, yang ngaruhin, oh harus begini. Terus apa ya, mood tadi, kalau lagi mood banget, kalau lagi happy ya bisa mungkin kalau hanya biasa ngelakuin cuman berapa menit, contohnya olahraga yang tadi kan, ini bisa sampai manjangin sejam 2 jam. Kayaknya gitu sih kalau aku ya, butuh mood dan motivasi dari orang ada lain. motivasi. Kalau dari Karyani sendiri bagaimana? Sepakat sih, emang motivasi itu penting ya. Jadi kadang saya berpikir kita mau melakukan sesuatu kalau motivasinya nggak kuat, ya gimana gue ya gitu. Mungkin kayak oke, saya mulai hari ini saya akan makan sehat, tapi mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, kan rasa gitu bosan ya. itu ada ya Bu, ya kan Kang, rasa bosan. Terus iman yang sedang goyah dan lemah ini, hamba Balik yang lagi lemah ini, kayaknya ngelihat sesuatu yang berseliweran. misalkan junk food atau apa, boba gitu kan, minuman yang manis dengan tampilan yang lucu-lucu, ada es krim dan apa segala macam, kayaknya lebih menarik ini deh daripada air putih. Oke, sekali aja minum ini, ya Allah, habis itu enggak lagi. Hari ini minum, besok Minum lagi. goyah lagi. Nah, kalau udah goyah mulainya Iya. lagi tuh susah. Jadi kalau misalkan mau aku simpulin kayak gini berarti ya, kalau misalkan kita berpatokan untuk memulai pola hidup sehat menggunakan suatu motivasi, kan sifatnya fluktuatif tadi Bu ya, kadang Betul. naik, kadang turun gitu. Kalau kita Yeah. menerapkannya sesuai dengan motivasi tadi, tapi bisa nggak sih kalau misalkan kita menerapkannya dengan cara paksaan dan menjadikan itu sebagai suatu kebutuhan, sama kayak contoh sikat gigi. Paksaan. Ingat nggak sih bisa waktu karena sikat biasa. gigi, waktu kecil kita sikat gigi, kayaknya dipaksa mulu gitu kan sama orang tua, kamu harus gimana gitu kan, dan akhirnya menjadi suatu kebiasaan untuk kita sendiri bahwa kita harus sikat gigi. Dan sama nih, kedepannya kita juga ketika ada paksaan untuk memulai pola hidup sehat tanpa bentuk motivasi terlebih dahulu ya, ada paksaan nih, dipaksa untuk menerapkan pola hidup sehat tanpa ada motivasi terlebih dahulu, maka akan menjadi suatu kebiasaan nantinya. Jadi pengen moodnya bagus, pengen moodnya enggak, ya saya tetap menerapkan pola hidup sehat. Pengen motivasinya tinggi, pengen motivasinya enggak, ya saya tetap harus menerapkan pola hidup sehat. Mungkin gitu. Jadi paksaan itu dari mana ya? Dari diri sendiri gitu? Maksudnya Pak Atta? Sikon. Sikon? Contoh. For example? Teman saya diselingkuhin Inisialnya? sama pacarnya. Inisialnya. Oke. Boleh. Gitu. Mungkin dia melihat bahwa kalau masih pacaran bukan selingkuh kali ya, tapi seleksi alam gitu lah ya, bisa kita katakan gitu. Memilih yang lebih baik. Yes, seleksi. Jadi mungkin dia lihat teman dekatnya ini punya teman yang lain, terus fase awal pasti ada down dulu kan, tapi dia lihat mungkin sepertinya saya kurang cantik, atau mungkin saya kurang ganteng ya, saya kurang merawat diri, Kurang glowing. yes. Artinya ada pemicunya terlebih dahulu Iya, gitu ada kan. triggernya dulu, baru saya setelah ini saya harus olahraga, makan sehat, tidur cukup, happy every day gitu kan, setiap hari biar vibes-nya positif terus. Bisa Mungkin juga dari ya? situ lama-lama jadinya ya emang timbul kebiasaan baik gitu. Oke, mungkin ya, bolehlah untuk awal adanya motivasi gitu kan ya. Lalu setelah motivasi tadi habis ya tetap lakukan kebiasaan tadi sehingga Harusnya polanya ya. terbentuk gitu kan. Berarti dibutuhkan pendewasaan diri, kesadaran diri kesadaran diri. untuk Betul melakukannya sekali. itu. Gitu Tahu ya? doang tuh ternyata emang nggak cukup gitu Betul. kan. Kalau cuma sekedar tahu, perlu ada sesuatu hal yang lebih daripada itu. Oke. Nah, gini Bugi, aku punya suatu cerita. Maksudnya kayak gini. Kadang motivasi ada, kebiasaan sudah dibuat, hanya saja ada sesuatu hal yang lebih besar daripada kedua hal tadi. Apa Wow. tuh? Rasa malas. Oh. Ya. Iya nggak sih? Mager. Iya nggak sih? Mager, mau olahraga kita Betul udah juga. biasa nih dari jam sekian Iya sih. olahraga gitu kan, tapi lama-lama kayak Capek mager ya? sekali ini dulu Ah, deh, gitu. enggak gitu. iya, nah Agak lelah gitu ya. Sekali ini ketika dulu. Iya juga. ketika keengganan tadi muncul, Kemalasan. kemalasan tadi muncul, maka akan menimbulkan kemalasan-kemalasan di hari-hari berikutnya. Berikutnya. Gitu. Berarti kalau sudah baik nih ritmenya ya, jangan diubah ya. Kalau bisa diubah. Lawanlah Begitu. kemalasan itu, gitu Maunya kan? begitu harapan. Jadi gitu. biasanya Lawan kalau udah kemalasan. sekali berubah, awas gempa ya. Sekali berubah, ya makanya akan mengikuti Iya. ya, itu tadi ya. Kalau udah sekali tidak sesuai dengan track, jadi
udahlah kemarin juga enggak tapi nggak apa-apa. Nah, yang nggak Sekali apa-apanya lagi itu loh. Sekali yang nggak lagi apa-apanya itu loh. sekali Iya. lagi ya Allah. Besoknya Oke. sekali lagi. Lama-lama terus. Terusan. Lama-lama polanya berubah lagi. Polanya berubah lagi, gitu. balik lagi. Nah, jadi kalau gitu itu kan lingkungan di sekitar kita ya. Ada keluarga, teman, terus yang kita sering scroll-scroll itu loh medsos ya. Ya, menurut kita nih, seberapa besar sih itu mempengaruhi gaya hidup sehatnya seseorang? Kita topiknya tadi hidup sehat ya. Jadi seberapa besar itu kira-kira? Dari kita sendiri lah, coba saling-saling mengingat. Kalau Atau aku- mungkin pemirsa juga ya. Boleh kasih komen-komen mungkin ya. Komen-komen dan merewind mengingat seberapa besar sih seseorang itu teman, keluarga, ayang, atau misalnya media sosial itu memberikan imbuh yang besar terhadap gaya hidup sehat. Silakan. Aku dulu deh. Oke. Gini. Kalau menurut aku lingkungan penting banget Oke. untuk tetap menjaga pola yang udah kita buat gitu ya. Karena gini, lingkungan itu akan mempengaruhi sifat mempengaruhi sifat orang tersebut. Misal kayak gini. Ada orang yang dia biasanya bukan salah kalimatnya. Oke. Ada orang yang dia tidak biasa merokok atau tidak pernah merokok sebelumnya. Oke. Lalu dia datang ke lingkungan orang-orang perokok. Perokok. Ikut ngobrol di sana, akhirnya mulai kan awal mungkin terganggu dengan asap-asap dari para perokok Nggak aktif mau tadi gitu gitu ya. kan. Lama-kelamaan dia mungkin akan mencoba 1 kali, 2 kali, dan dia akan membuat pola yang sama dengan pola orang yang tempat dia kumpul tadi. Oke. Gitu. Sebaliknya juga untuk orang-orang yang biasa pola hidup sehat dengan konsep diri yang baik, biasanya dia akan berkumpul dengan orang-orang yang sama. Misal Oke. ada orang yang hobi lari, gitu kan, maka dia akan datang ke komunitas lari, Lari. gitu kan ya. Oke. Untuk orang-orang yang biasa panjat tebing, maka dia akan kumpul dengan orang-orang yang dia biasa yang komunitas panjat tebing juga gitu. Oke. Dan Iya, kalau iya. misalkan kita keluar dari lingkungan tadi, maka akan ada perubahan yang dialami oleh orang Siap-siap tersebut. tuh ya dipengaruhi ya. Gitu. Oke, itu dari lingkungan ya. Betul. Makanya untuk teman-teman semua, cobalah untuk membuat konsep diri sehingga kita tidak, kalau aku bilang ya, tidak terwarnai oleh orang lain. Kalau bisa malah kita yang mewarnai orang lain tadi. Tentunya yang positif ya. Oke. Bukan berarti kita merasa menjadi orang yang paling benar, enggak. Tapi kita ingin memberikan contoh yang inilah yang baik. Kan kita dikasih akal dan pikiran itu untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang enggak gitu kan. Berarti kita harus mempengaruhi orang yang memberikan vibes pada orang lain yang positif gitu ya. Walaupun kita nggak bisa dalam bentuk paksaan ya gitu. Tapi sindiran. Enggak boleh. Kita kan harus terus terang aja gitu. Oke. Nggak boleh menyindir, gunakan satir sarkas kayaknya nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Langsung aja takutnya kesinggung gitu kan ya. Kalau Teh Aryani, Ini kemana ini alurnya? siapakah atau apakah yang paling mempengaruhi gitu? Lingkungan sih menurutku. Lingkungan ya. Sepakat dengan yang Kang Marta bilang tadi. Karena dengan siapa, kayak ada peribahasa ya kalau nggak salah tuh, Pakai peribahasa kita nih. berteman dengan minyak wangi ikutan wangi. Oke. Gitu kan. Kita berteman dengan apa tuh satu lagi kita Nggak tahu aku. Coba Berteman sama diingat siapa dulu. ya? Coba diingat. Berteman dengan produser kita mungkin gitu. Oh, Enggak. Nggak, jadi ada produser salah Tuh kan? iya bilangnya. gitu. Jadi Countdown. dengan siapa kita berteman, Aha. sedikit banyak kita akan ikut kebiasaan dia. Kebiasaan. Gitulah intinya. Ih, betul banget. yang Kayaknya saya ada deh pahami. contoh Mudah-mudahan itu. tidak salah ya. Mulai deh ngejulit. Mudah-mudahan tidak salah ya teman-teman, tapi kalau salah mohon koreksi. Ya, Jadi itu ya. tadi kalau kita memang sadar nih, oh saya tuh kayaknya lagi seneng olahraga Zumba misalnya. Terus kita cari komunitas Zumba gitu kan, Bu. Kan sudah ada jadwal dan segala macam, dan biasanya kan saling support ya. Ayo nih semangat yuk, besok kita datang ya Zumba jam sekian. Wow, heboh gitu kan. Itu akan Terus? terasa lebih ringan dibanding kita berjuang sendiri. Sendirian ya. Maksudnya Zumba di rumah gitu kan, dengan melawan mager. Oke. Apalagi kalau hujan. Oke. Kayaknya ya Allah sekali aja nggak Zumba ya Allah. Jadi Oke. lingkungan sih menurutku, Lingkungan ya. selain dari memang dia kesadaran diri dan lain-lain gitu yang tadi disebutkan. Emang, ya betul ya. Jadi lingkungan. Kalau aku kayaknya ikut juga deh ya lingkungan. Bukan. Karena ada filosofi yang gini. Oh, filosofi. Seorang manusia, Iya. ini manusia, bukan. Seorang manusia itu
itu karakter, kemudian cara dia hidup akan terbentuk di mana dia tinggal gitu ya. Jadi itulah manusia itu uniknya. Secara psikologis sadar atau nggak sadar, memang lingkungan itu akan mempengaruhi dengan sendirinya gitu ya, tanpa dia sadari. Karena kalau terus-terusan dia berbeda dengan lingkungan itu, Asing. aneh ya, Iya. gitu ya. Makanya berarti apa nih? Harus cari lingkungan yang sesuai. Iya, Kalau kita betul, sekarang betul. lagi rajin olahraga atau jaga kesehatan, ya carilah orang-orang yang sepemikiran, gitu ya. Sefrekuensi. Oke. Aku jadi ingat Ya. tentang kehidupan di asrama Stikes Medistra Oke. Indonesia. Oh, penghuni asrama dulu Iya, ya. dulu kan kita dulu Sama. warga asrama ya. Jadi teman-teman di kampus ini ada fasilitas asrama pendidikan. Kalau mungkin teman-teman di luar sana bertanya, kenapa sih calon nakes atau mahasiswa kesehatan itu yang saya tahu kayak bidan, perawat gitu kan, terus ya nakes yang lain gitu, ada tinggal di asrama juga, ada diwajibkan tinggal di asrama juga. Sebenarnya untuk apa sih gitu? Mungkin masih ada teman-teman yang bertanya-tanya. Salah satunya ini, teman-teman, apa yang tadi disampaikan oleh Miss Gea. Gimana tadi, Miss? Nanti lihat aja ya. Nanti putar lagi aja ya. Intinya kan Rewind. Boleh nggak? iya, jadi karakter karakter seseorang nakes itu kan kita sudah punya apa ya, frame-nya nakes itu seperti apa. Nah, calon mahasiswa atau mahasiswa baru yang baru masuk ini kan belum seluruhnya memiliki seperti idealnya nakes seperti apa gitu kan. Supaya mereka bisa pelan-pelan menyesuaikan diri, belajar menjadi nakes idealnya seperti apa, kan perlu pembiasaan ya teman-teman. Jadi disitulah kita membentuk teman-teman calon tenaga kesehatan itu melalui asrama pendidikan. Jadi Di sana tinggal dalam satu lingkungan yang sama ya. Tinggal dalam satu lingkungan yang sama, diajarkan harus seperti apa sih cara bicaranya, menyapanya tuh gimana sih? Komunikasi ya. Yes, betul, soft skill-nya gitu. Karena kalau itu tadi yang Miss Gea bilang, di sebuah lingkungan yang positif tentunya, kalau kita negatif sendiri kayaknya sulit ya gitu, melawan arus itu sulit ya. Jadi di sini kami mencoba menciptakan mau nggak mau pasti ngikut. Iya, positif menciptakan kebiasaan-kebiasaan positif gitu, mulai dari bangun pagi, kemudian ada aktivitas memang diperkenalkan untuk bersih-bersih seperti apa, lalu bersosialisasi, kemudian pembelajarannya seperti apa, nanti di wahana praktek seperti apa. Harapannya dari situ teman-teman sudah terbiasa, jadi ketika nanti sudah jadi nakes, sudah ada bayangan gitu, oh ada iya, dasarnya, ada yang dasarnya kuat. waktu di kampus Pondasinya tuh udah kayak kuat. gini loh gitu, sudah ada bakalnya gitu loh Bu. Jadi nggak sulit nanti ketika sudah jadi nakes beneran untuk beradaptasi dengan lingkungan yang sebenarnya tuh nggak sulit, karena sudah bisa adaptasi gitu dengan di mana dia berada semasa kuliah di lingkungan asrama itu. True ya. Sepakat. Bisa banget sepakat doang. Sepakat doang. Dan kita sama-sama tinggal di asrama. Iya, jadi tahu polanya. Oh iya, seperti Iya. itu cara pola bermainnya. Oke. Oke. Karena ini belum nanya nih kita nih. Enggak, saya pengen jawab aja. Oh ya udah kalau gitu mana Marco? dia. Biar Marco yang nanya apa nih? Aduh, apa Berasa aja lah, dapat quiz boleh waktu lah ya. masih mahasiswa ini. Apa aja lah, kan boleh ditanya. Oke, aku mau nanya nih. Apakah untuk hidup sehat kita harus melakukan perubahan besar atau bisa dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil sebelumnya? Kalau saya sih dari kecil dulu. Contoh, Misalnya, untuk saya yang suka jajan dan suka yang maksudnya terlalu pedas gitu ya, atau makanan, kalau manis kurang terlalu suka, tapi lebih ke makanan-makanan yang pedas banget gitu. Terus jadi pedas aja. enggak gitu ya, maksudnya makanan yang tidak sehat. Kan kalau kita misalnya sudah biasa makan makanan yang mungkin bukan dibilang nggak sehat ya, tapi kurang sehat, makanannya tidak sesehat Itu itu. perspektifnya orang-orang yang biasa tidak melakukan budaya sehat kayak gitu. Gitu ya. Selalu mencari celah untuk Ketahuan ya. menganggap bahwa yang dia lakukan itu baik gitu. Astagfirullah, itu buat saya. Tuh kan, nggak ini tapi nyindir, bener kan? Jadi kalau kita biasa makan yang nggak sehat, terus mau makan sehat, pasti kan memulainya biasanya sulit ya. Tiba-tiba nggak makan sayur, tiba-tiba harus makan sayur, harus makan yang proteinnya segini, karbonya segini, Mulai tertata gitu-gitulah. tuh.
sulit itu. Cuman kalau saya menyiasatinya, bagaimana caranya setiap hari itu saya harus makan sayur. Oke. Oke, Gitu. ada Kecil sayurnya. dulu, pokoknya setiap hari harus makan sayur. Mau sayur bening, mau sayur ya memang nggak suka yang santan sih, tapi pokoknya setiap hari harus ada sayur yang saya makan. Walaupun cuma sepotong 2 potong tadi. Ya nggak sepotong, masa beli makan cuma gimana caranya? Semangkuk. Gimana caranya? Bu beli sayur sepotong itu. Iya. Itu gimana? Oke. Coba kita pikirkan secara logika dulu itu. Gitu sih. Iya, Terus kayak kebiasaan olahraga True. juga. Mm. Kebiasaan olahraga, apalagi kalau yang tidak biasa olahraga terus suka nonton konten kan, kayaknya seru nih olahraga, sekarang lagi hits misalnya lari, tiba-tiba pengen lari langsung sekian kilometer, pingsan kali ya kalau yang nggak Langsung biasa. besoknya nggak lagi. Iya gitu. Pegel-pegel. Udah dijamin. Pegel-pegel. Iya. Kadang gitu ya, nah memulai sedikit-sedikit misalnya jogging dulu deh hari ini, jogging. Satu putaran. Iya, gitu satu ya. putaran terus lari putaran kota. pelan-pelan. Oke, setelah itu besok mungkin jogging lagi. Nanti lusanya lari sedikit-sedikit. Jadi memang nggak bisa Harus langsung bertahap lah kalau saya gitu Kang Mata. Oke, Oke. I guess Kalau Bugi? me too ya. Dari hal-hal yang kecil itu kayaknya gini. Olahraga bangun pagi, itu perjuangan antara persiapan mau kerja, ya anak mau sekolah, terus itu tadi kebiasaan kecil olahraga dulu gitu. After ya mungkin ibadah ya atau apa. Olahraga kecil. Jadi Kecilnya itu menurut segimana aku, kecil itu Bu? Gini. Kalau misalnya ada 5 gerakan nih, Ini satu doang. dinasehatkannya ini 5 pergerakan itu misalnya hitungannya 30, harus lakukan 5 kali 30. Usaha kecil aja satu kali aja. Satu kali 30. Itu nunggu berapa lama sampai ke angka 30 itu Bu? Tergantung mood itu lagi tadi kan. Yang penting konsisten dulu Oh, itu. konsisten. Karena aku bisanya cuma 5 menit nih. Mm-mm. Jadi paling enggak 30 tadi hitungannya dari 5 gerakan tadi ya at least 5-10 Sambil menit lah goreng ya. telur gitu ya. Sambil Gerakan. lihat TV 5-10 5 menit. menit. Gimana caranya 5 atau 10 olahraga menit. sambil goreng telur? Tak. Langsung gitu aja Bu. Enggak lagi. Enggak, jadi beneran. Jadi sebelum melakukan aktivitas ya kan, sebaiknya turun dari tempat tidur udah doa dulu dong ya, udah bersyukur, udah ibadah. Anyway ya gerak-gerak dulu lah, minimal itu. Stretching. Menurut saya hal-hal kecil. Baru kalau masih ada waktu nih, kalau lagi mood ya bolehlah dilanjut ya 15 menit gitu. Tapi gini teman-teman, Teman-teman. mungkin berasa sebanyak sama kami ya? Masih dong, ya ampun. Oke, aku mau nanya, tapi banyak nih persepsi dari masyarakat yang mengatakan bahwa saya nggak perlu olahraga lagi karena saya sudah melakukan aktivitas fisik selama di rumah, Sering entah tuh. itu nyapu, ngepel, Iya, aku udah nyapu. mandiin motor, mandiin mobil, mandiin Iya. rumah, siapa yang bisa dimandiin saya Contoh mandiin gitu kan. pelari-pelari yang pelari-pelari Sudah angker seharian ya, anak-anak kereta yang mengejar kereta di stasiun. Oke, aku mau Kecepatannya. jawab versi aku. Itu sama nggak sih Bu Gi, gitu maksudnya aktivitas tadi dengan olahraga gitu? Itu pernah jadi pertanyaan kayaknya ya. Pertanyaan apa gitu di webinar atau konsep apa? Jangan-jangan saya Katanya- juga yang nanya tuh. Nggak tahu, kayaknya iya ya. Jadi yang katanya tadi udah masak, udah nyuci, nyapu, ngepal, itu kan memang beraktivitas ya. Keluar peluh sih, keringat gitu udah keluar kan. Tetapi itu bukan olahraga katanya guys, Kenapa tuh? karena tidak terstruktur. Jadi katanya olahraga itu harus terstruktur. Yang dimaksud dengan terstruktur itu ada susunannya. Contohnya gerakan kecil yang tadi yang aku lakukan. Pemanasan. Ya agak ada pemanasan, Inti, boleh lah. baru Kemudian penutupan. ada gerakan inti dan ini. Sebenarnya nggak seperti itu banget tergambarkan. Tapi yang dikatakan terstruktur, satu, intens. Setiap hari interval waktunya itu sama. Paling enggak seminimal mungkin itu dilakukan. Kalau nyapu juga bisa saya start dari dua jam 5 gerakan. gitu kan, Iya, selesai tapi jam nyapu itu 5.20. hanya bagian tangan gitu kan ya. Tapi Kemudian kaki juga bergerak loh Bu Gi. ya bergerak, tapi kan pada satu waktu itu tidak semua
otot atau tulang-tulang panjang itu bergerak. No, apalagi nyapunya siapa itu? Beda nyapunya. Siapa? Jadi hanya satu bagian yang bergerak. Oh, oke. Gitulah. Jadi kata para ahli, terstruktur itu adalah melakukan gerakan yang sudah dipastikan itu menggapai seluruh otot-otot dan saraf pada tubuh Oh, kita. contoh. Berarti kalau saya lari ngejar KRL tiap hari nggak masuk olahraga. Nggak masuk olahraga. Wah, udah pokoknya dalam waktu 2 menit harus sampai. Ya, Karena gerakan kepalanya belum, nggak mungkin kan Aryani lari-lari. gimana? Nggak, mulai ngaco. Nggak, tapi bener loh. Kita serius ini. Serius. Tapi yang dikatakan struktur itu paling nggak head to toe itu adalah gerakannya gitu ya. oke. Nah, dan konsisten waktunya itu sih menurut aku ya. Konsisten. Mhm. Oke. Aku mau nanya lagi ya. Oke. Ke Aryani lah. Iya, Ikut dulu masa kita pertanyaannya dulu nih. ya? Kita mulu. Ayo, Gantian lah. nanya apa ya? Nanya, tadi tuh udah ada Bu pertanyaannya. Apa? Tanyain sekarang. Tadi sekarang saya lupa. Enggak. Ya Allahu Akbar. Enggak gimana ini mainnya kita ini. Oke, aku satu lagi nih. Boleh. Aku keinget. Di orang awam atau mungkin nggak orang awam aja ya, di kita juga mungkin ada. Orang itu akan olahraga kalau sudah berkisah ada sakitnya, ada keluhannya, bener gak sih? Contoh. Atau ada yang lain? Begini, aduh aku pusing kepala, sampai mual-mual ya, sampai tegang, cek kolesterol tinggi. Contoh ya kan, asam Itu urat. usia buge itu ya. Enggak juga, enggak. jangan salah. Di zaman sekarang Oh, gitu? ini, usia 20-an ke atas itu malah ya, Hmm. itu hype banget yang namanya kolesterol, asam urat. Metabolik Dan lah, itu gangguan iya, metabolik itu ya. tidak dirasakan oleh mereka yang muda-muda. Sehingga efeknya nanti adalah pada saat mereka usia 30-an. Itu resiko loh. High impact and high risk. Aku masih 7 Untuk tahun lagi sekarang. sih. Nah. 30 itu. Nah, Nggak jadi mungkin ya. Nggak mungkin. Anda semoga jangan panjang merasa umur muda. Anda. Jadi itu contohnya Gitu. kan. Kalau udah kayak gitu, ternyata setelah diperiksakan, oh iya saya kolesterol, berarti harus apa nih? Ya salah satunya adalah pola makan tadi, yang dimakan terus olahraga, baru deh. Benar nggak sih? Mulai perilaku pola hidup sehat nih. Nggak usah yang ekstrim dulu lah, nggak usah didiagnosa apa dulu, yang kayak gitu-gitu aja ya kan? Tapi Dengan keluhan. apakah di era yang modern ini Ini pertanyaan pertama nih. Oke, kayak kita harus jawab nih. Kita main nih. apakah gaya hidup yang sekarang di era yang modern ini semakin membuat kita sulit untuk hidup sehat? Kayak Makin sulit gak sih? Kayak misalkan Kriteria gaya apa namanya kriteria modern itu kayak gimana? misalnya gini, kalau dulu kita mau misalnya kerja nih bawa bekal masak sendiri gitu. Oh, Kita iya. menganggap pokoknya kita bawa bekal masak sendiri itu sehat. Kalau sekarang udah serba digital, modern semua, pesan aja lah. iya. Cek. Pesan aja Toh lah. harganya juga Iya, tuh harganya juga beda tipis-tipis. tipis gitu. Yang mungkin kalau kita masak sendiri kita bisa takar kalori, takar karbohidrat gitu-gitu ya. gizi dan segala macam. Mm-mm. Kalau kita beli karena sudah paketnya begitu, kita kan nggak bisa milih. Masa Iya. mau pesen lauknya doang, nasinya enggak, Betul. kan nggak mungkin ya. Nanti dimarahin sama yang jual. Contohnya kayak gitu, itu menurut Miss Gea dan Kang Marta menghambat untuk bisa hidup sehat nggak sih yang seperti itu? Gaya hidup yang modern yang sudah serba digital ini. Kalau aku sih Pikir dulu. nggak berpikiran bakal mengubah pola pikir seseorang ya, Oke. gitu. Maksudnya itu kan hanya mempermudah kita untuk mendapatkan sesuatu hal doang kalau udah terkait dengan modernisasi gitu kan. Mm-mm. Tapi untuk aktivitas, pola dan lain sebagainya kan itu bisa dibentuk sendiri tanpa tanpa melihat pola modernisasi tadi ke arah. Contoh, misal ada kendaraan untuk kita berangkat ke tempat kerja, Contoh motor, filosofinya dalam mobil dan banget ya. sebagainya gitu kan. Mhm. Tapi kan kita bisa memilih untuk menggunakan sepeda kalau misalkan emang kita pengen. Oke. Kalau Gitu. jaraknya bisa dijangkau. Contoh kayak saya ini dari Cilengsi ke Bekasi. Bekasi Bekasi. kota gitu kan ya. Mana Cilengsi ada. bukan Salah itu Bekasi ya. sejam dapat itu Oke. kan. Kalau misalkan emang pengen gitu. Mhm. Jadi sebenarnya kalau modernisasi itu nggak mempengaruhi terkait dengan suatu pola. Kalau menurutku ya, Mm-mm. yang mempengaruhi adalah konsep diri tadi. Pengennya kita tetap mempertahankan pola hidup sehat tadi atau enggak? Oke. Gitu. Coba kalau Kak Aryani gimana? Kan saya yang nanya. Oh iya. Oke, aku. Aku ya. Apakah modernisasi? Kalau menurut aku ya pengaruh. Why? Ya, kita lihat sekarang generasi sekarang itu Gen Z ya. Modernisasi yang kita bilang era digital, kemudian AI and everything gitu kan. Kebanyakan itu
jadinya mengarah kepada praktis, kemudian jadinya mageran, menganggap apa-apa easy gitu ya kan. Nah, jadi untuk pola hidup sehat simpel aja. Berapa jam yang dihabiskan untuk olahraga sama legeh-legeh dengan digital, dengan medsos misalnya kan? Kayaknya lebih banyak itu deh sekarang. Atau sekarang kita lebih beranikan diri nih. Berapa banyak belajar olahraga sama scroll medsos digital. Kebetulan jarang main handphone. Kalau nggak ada batasan, buat Genji. Oh iya. Kalau nggak ada batasan, Jangan ngaku-ngaku ya. kalau nggak ada batasan, kayaknya itu dulu ini ya. Atau kaum milenial juga ya, milenial. Kalau misalnya lagi suntuk, bad mood, stres, kemana coba? Selain makanan. Party. Ada temenku kayak gitu tuh, party langsung. Iya. Gitu ya? Party gitu kan ya? Bukan, party itu juga bagian dari olahraga, tergantung partinya ya. Oh gitu. Enggak, maksudnya kemana coba larinya gitu ya. Pasti scroll medsos tanpa kita sadari nih, kadang-kadang berjam. Tapi enggak dengan saya. Saya bosenan dengan medsos. Ya mungkin dance dengan TikTok beberapa menit gitu. Tapi saya scroll nggak tahan loh, lebih dari 30 menit rasanya. Kalau misalnya lihat Genji itu bisa loh ya. Kalau nggak kita tegur, iya makanya. Wah itu luar biasa, bosenan gitu kalau akunya ya, kalau saya. Gitu Kak Aryani. Ya, terima kasih atas jawabannya. Dia penanya, kita penjawab gitu. Oke. Ya. Teman-teman, gimana obrolan kita hari ini? Semoga Menghibur lah ya. menghibur dan ada isinya. Merewind dan mengingatkan kali ya. Mengingatkan kepada pemirsa generasi apa aja deh ya, bahwa pola hidup sehat itu sebenarnya ada di depan mata. Betul. Apa aja bisa kita perbuat, tergantung kitanya mau gimana. Dan mengingatkan diri kita, tadi Kang Marta bilang, aku ingat konsep diri kita itu yang gimana sih gitu ya. Teh Aryani bilang kita itu harus mempunyai pola kehidupan masing-masing yang kita inginkan seperti apa gitu ya kan. Karena gini, aku sedikit ingat lagi nih. Oke. Apa yang kita dapatkan di angka 30 tahun ke atas itu adalah hasil kebiasaan kita selama sebelum angka ke 30 tadi. Oke, Gitu. ingat. Jadi kalau misalkan kok saya di angka 32 udah hipertensi, ya kalian ngapain aja selama Sebelum itu, 30 sebelum gitu ya. tadi ngapain gitu kan. Betul. Pasti ada riwayat-riwayat, contoh penggunaan konsumsi garam yang tinggi, natrium yang tinggi dan lain sebagainya gitu. Nggak mungkin nggak gitu kan ya. Kebiasaan seblak dan gula, kopi susu gitu kan dengan creamer dan lain sebagainya. Bukan berarti kopinya nggak sehat, kopinya sehat. Kopinya sehat, tetapi campuran-campuran di dalamnya yang tidak sehat tadi. Oke, Gitu. teman-teman. Jadi sebenarnya boleh nggak sih ngopi? Boleh. boleh banget. Mau ngopi. dibeliin habis ini? Tapi Ayo. tapi lo ditinggal nih. Tapi yang perlu adalah bagaimana memanage diri. Ya jangan tiap hari lah. Jangan berlebihan, kan Terus Tuhan juga kopinya tidak suka gimana? ya. Betul ya. Tuhan tidak suka yang berlebihan. Oke, teman-teman, kita sampai di penghujung acara di obrolan yang insya Allah berkualitas. Insya Allah mengingatkan teman-teman semua, mengingatkan diri kita sendiri dan diri kita sendiri ya, bahwa hidup sehat itu penting. Betul. Dan sesederhana itu kok. Iya. Ya. Selamat memulai hidup sehat teman-teman semua. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di podcast kesayangan kita. Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Bye-bye. Jangan lupa like and follow, share, komen. Tapi harus ada kopinya. Iya. Ya, kopi. Betul. Contoh americano, gula aren, kopi latte apa?